Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, di sini kami akan menjelaskan psikologi faal tentang sistem saraf. Apa dan bagaimana sistem saraf bekerja? Untuk memahami apa dan bagaimana sistem saraf mengontrol perilaku, sebaiknya kita mengetahui bagian-bagian dari sistem saraf. Pertama, bagian utama sistem saraf. Terdapat dua bagian dalam sistem saraf manusia yang saling bekerja sama satu sama lain, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, somatic nervous system. Sistem saraf yang bisa dikendalikan secara sadar dalam berinteraksi dengan lingkungan eksternal tubuh. Sistem saraf somatis terdiri dari dua macam jenis saraf, yaitu 1. Afferent nerves. Fungsinya membawa sinyal sensorik dari reseptor di seluruh bagian tubuh ke sistem saraf pusat, akhirnya menuju otak. 2. Afferent nerves. Fungsinya membawa sinyal motorik dari sistem saraf pusat menuju otot-otot. B. Autonomic nervous system. Sistem saraf yang tidak bisa dikendalikan secara sadar karena berfungsi mengatur kondisi internal tubuh. Seperti pada sistem saraf somatis, sistem saraf otonom juga terdiri dari saraf aferen dan eferen yang berfungsi sama. Pada saraf eferen dalam sistem saraf otonom terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama sympathetic nerves atau saraf simpatik, kedua parasympathetic nerves atau saraf parasimpatik. 3. Anatomy neuron. Anatomi neuron adalah sel khusus untuk reservasi, konduksi, dan transmisi. Berbagai sinyal yang memiliki ukuran dan bentuk yang beraneka ragam. Bentuk-bentuk anatomi neuron secara umum terbagi 4. Anatomi internal neuron. B. Anatomi eksternal neuron. C. Membran sel neuron. D. Golongan neuron. Anatomi internal neuron. Pada anatomi internal neuron bisa dilihat dari gambar di samping. B. Anatomi eksternal neuron. Pada anatomi eksternal neuron juga bisa dilihat dari gambar di samping. C. Membran sel neuron. Molekul-molekul protein yang pada lipid bilayer merupakan unsur dari banyak properti fungsional membran sel. Protein membran sel terdiri dari dua protein, yaitu pertama, channel protein, molekul-molekul tertentu dapat melewatinya. Kedua, signal protein, mentransfer sebuah sinyal ke bagian dalam neuron ketika molekul tertentu tertambat padanya di bagian luar membran itu. D. Golongan neuron. Neuron diklasifikasikan berdasarkan jumlah cabang yang keluar dari badan selnya. Klasifikasi tersebut terbagi menjadi 4. 1. Multipolar neuron. 2. Unipolar neuron. 3. Bipolar neuron. 4. Interneuron. Secara umum, ada dua jenis struktur neuron dalam sistem saraf. Pertama, sistem yang berupa badan sel. Kedua, struktur yang berupa akson. Dalam sistem saraf pusat, klaster-klaster badan sel disebut nuklei. Dalam sistem saraf pusat, mereka disebut juga ganglia. 4. Sel-sel. Selain neuron, sel-sel glia juga terdapat di seluruh sistem saraf. Ada beberapa jenis sel-sel glia diantaranya 1. Allocat to sel-sel Schwann. 3. Microglia. 4. 5. Blood-brain barrier. Darah adalah organ elektrokimiawi yang dapat mengalami gangguan berat karena masuknya jenis-jenis bahan kimia tertentu. Dengan adanya mekanisme blood-brain barrier yang berfungsi untuk menghalangi banyaknya toksin yang masuk dari darah ke otak, sehingga reken-reken tersebut akan terhalang masuk dari darah ke dalam otak. Keenam, berbagai teknik dan arah neuroanatomis. Pertama, teknik-teknik neuroanatomis. Ada beberapa teknik neuroanatomis, diantaranya A. Golgi stain. B. Nacelle stain. C. Microscopy electron slide. D. Teknik pelacakan neuroanatomis. Kedua, arah-arah neuroanatomi dalam sistem saraf vertebrata. Arah neuroanatomi dalam sistem saraf vertebrata dideskripsikan dengan mengaitkan pada orientasi sumsum tulang belakang. Sistem saraf vertebrata memiliki tugas arah sumbu alto anterior, posterior, B. Dorsal ventral, C. mid. Ketujuh, arah landasan otak. Arah landasan otak dilihat dari gambar-gambar irisan otak yang terbagi menjadi 3 irisan yang berbeda, yaitu irisan horizontal, irisan frontal, dan irisan sagital. Sebuah irisan yang memotong ke bawah di bagian tengah otak. Di antara kedua hemisfer disebut irisan mid-sagital.
sedangkan irisan yang memotong menyudut sebuah struktur yang panjang dan sempit. Seperti sumsum tulang belakang atau urat saraf, disebut cross section. Kesimpulannya, sistem saraf memiliki dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf otonom dan saraf somatis. Sel-sel sistem saraf terdiri dari neuron, sel-sel glia, blood-brain barrier, teknik-teknik neuroanatomis, diantaranya Golgi stain, Nissl stain, mikroskopi elektron slide, teknik pelacakan neuroanatomis, arah-arah neuroanatomi vertebrata dan manusia adalah dorsal, ventral anterior, posterior, medial, dan lateral.